Ya, fenomena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah ini sangat merusakkan ya, Tasya. Iya, Adam. Tempat yang seharusnya aman malah jadi bumerang. Iya, setuju. Dan juga pengamat pendidikan ini juga menilai penting adanya satgas dan juga sanksi tegas untuk para oknum pelecehan tersebut. Selamat malam, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang pelecehan seksual, yang dimana pengertian dari pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual, baik itu secara verbal, non-verbal, fisik maupun non-fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan dan menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, atau ancaman bagi korban. Pelecehan seksual ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama yaitu verbal, yaitu komentar bernada seksual, lelucon, cabul, atau godaan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu nonverbal, yaitu bahasa tubuh yang melecehkan seperti menatap dengan cara tidak sopan kepada seseorang, mengirim gambar atau video bernada seksual tanpa persetujuan dari orang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bentuk fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan seperti memeluk, mencium, atau menyentuh bagian tubuh sensitif dari seorang tersebut, atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk pelecehan berat seperti pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat yaitu online atau digital, yaitu mengirim pesan seksual melalui media sosial, email, dan aplikasi pesan lainnya. Yang terakhir yaitu psikologis, yaitu tekanan atau ancaman untuk mendapatkan keuntungan sosial dan memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memaksa korban untuk melakukan hal yang tercela tersebut. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Pertama adalah pelecehan seksual di dunia. Pendidikan Indonesia menjadi perhatian serius dengan peningkatan kasus setiap tahunnya. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI tahun 2023, setiap minggu dilaporkan satu kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan pelaku. Pelaku umumnya adalah guru sebesar 31,8%, pemimpin pesantren sebesar 18,2%, dan kepala sekolah sebesar 13,63%. Kasus ini mayoritas terjadi di bawah Kemendikbudristek 50% dan Kementerian Agama 36,36%. Selain itu, perguruan tinggi menjadi salah satu tempat dengan tingkat kasus pelecehan seksual yang tinggi. Beberapa kasus pelaku mendapatkan sanksi berupa skorsing atau dikeluarkan dari institusi pendidikan. Namun berbagai pihak menilai implementasi regulasi seperti Permendikbud nomor 82 tahun 2015 sebelum optimal. Upaya pencegahan melibatkan pembentukan satuan tugas atau satgas di setiap satuan pendidikan untuk mengawasi dan menangani kasus kekerasan seksual. Sebagaimana direkomendasikan oleh SDI, pemerintah juga memperkuat regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi tenaga pendidik serta siswa juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi kasus pelecehan seksual itu tidak hanya bisa terjadi kepada wanita saja, tetapi banyak juga pria yang sering terjadi karena
banyaknya kasus yang mengabaikan bahwasannya pria itu tidak bisa menjadi korban dari kasus pelecehan seksual. Padahal pria bisa menjadi salah satu korban yang terkena kasus ini. Contohnya saja pada saat sedang berolahraga atau beraktivitas, seorang pria menyentuh pria lain, bahwasannya itu untuk gurauan atau candaan, padahal itu adalah kasus dari pelecehan seksual. Kemudian penyandang disabilitas juga bisa menjadi kasus pelecehan seksual, di mana, mohon maaf kata, penyandang disabilitas tidak bisa banyak melakukan apa-apapun, sehingga ia tidak bisa bertindak atau melaporkan kasus yang sedang terjadi kepadanya, sehingga memudahkan pelaku melakukan apa saja sesuai yang diinginkan seorang pelaku. Biasanya kasus ini disebabkan oleh penjaga atau pengasuh dari orang yang disabilitas. Oke, saya akan menjelaskan pelecehan seksual yang dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu 1. Ketimpangan kekuasaan. Pelaku sering memanfaatkan posisi dominan untuk menekan korban, seperti hubungan antara atasan, bawahan, atau guru, murid. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana korban sulit menolak atau melawan. 2. Budaya patriarki. Budaya yang mengakar di masyarakat seringkali menormalkan perilaku seksis dan merendahkan perempuan sehingga pelecehan dianggap wajar atau bahkan disalahkan kepada korban. 3. Kurangnya edukasi seksual. Minimnya pengetahuan tentang batasan, persetujuan, konsen, dan pentingnya menghormati orang lain dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas. 4. Stigma terhadap korban. Banyak korban enggak melaporkan takut stigma sosial, dihakimi, atau tidak dipercaya. Hal ini memburuk peluang pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. 5. Kelemahan dalam menegakkan hukum. Sistem hukum yang tidak tegas atau sulit diakses membuat pelaku merasa aman dari hukuman, sehingga pelecehan tersebut terulang. 6. Pengaruh media sosial. Penyebaran konten seksual eksplisit tanpa kontrol, terutama di media sosial, dapat memperkuat perilaku pelecehan seksual, baik secara langsung maupun dalam bentuk cyber harassment. Cara mengatasi masalah pelecehan seksual. Mengatasi pelecehan seksual memerlukan pendekatan holistik, baik melalui pencegahan maupun penanganan kasus. A. Pencegahan. Edukasi seksual dan kesetaraan gender. Menanamkan kesadaran tentang batasan dan pentingnya persetujuan sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal. Mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender untuk mencegah seksisme. 2. Mekanisme pencegahan dan di lingkungan kerja dan sekolah. Membuat sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Membuat peraturan tegas seperti kode etik anti kekerasan seksual dan institusi. 3. Kampanye kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye zero toleransi terhadap pelecehan seksual, baik di media sosial maupun komunikasi lokal. 4. Peningkatan literasi digital. Mengajarkan individu untuk melindungi diri dari pelecehan seksual online dan memahami pentingnya etika digital. Cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan saya Sultan, saya dari PKOJ, ingin bertanya untuk mewawancarai Mbak. Bagaimana pengalaman Mbak selama di catcalling dan bagaimana reaksi Mbak pada saat itu? Kan pernah tuh jalan di suatu tempat yang kurang tahu ya tempatnya. Terus ada beberapa anak laki-laki yang lagi nongkrong mungkin, terus ganggu-gangguin gitu kayak manggil-manggil. Ya perasaannya nggak nyaman lah pertama kan, karena kan saya perempuan digangguin gitu. Terus reaksi saya juga risih kan, kesel, emosi. Jadi saya langsung cepat-cepat jalan dari tempat itu lalu pergi dari tempat itu. Oke Mbak, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi pertanyaan kedua saya, Kak, saya ingin bertanya, menurut Kakak apa sih langkah paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelecehan seksual ini? Ya, menurut saya seperti memberikan pengetahuan tentang hukum yang melindungi korban pelecehan seksual. Yang kedua yaitu membentuk pusat dukungan dan layanan pengaduan yang aman dan terpercaya tentang pelecehan seksual. Yang
Terima kasih ya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuka Aditya. Saya ingin bertanya tentang pelecehan seksual pada rekan saya Edi Irfan Anandi. Mengapa masih ada kecenderungan menyalahkan korban pelecehan seksual di beberapa komunitas? Jadi begini, situ ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial itu kurangnya budaya malu dan kurangnya empati. Faktor kedua, faktor psikologis. Faktor pertama, kognitif defensif dan proyeksi kesalahan. Dan kurangnya pengambilan perspektif korban. Dan faktor yang ketiga adalah kurangnya pendidikan tentang hak korban, stigma dan terhadap korban, dan sensasionalisme media. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pendidikan kesadaran, meningkatkan empati, dan mendukung korban. Jadi begitulah kira-kiranya. Terima kasih bos atas jawaban Anda yang Anda berikan kepada saya. Oke, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari Teknik Sipil. Halo Bang. Halo Bang. Gimana Bang? Izin bertanya ya Bang ya. Apa sih pesan yang ingin Abang sampaikan kepada korban pelecehan seksual Bang? Pesan yang disampaikan untuk orang-orang yang kena pelecehan seksual ya tetap semangat lah menjalani kehidupan, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Ya hal-hal yang seperti itu bukan karena kalian inginkan, tetapi memang terjadi karena di luar kendali kita. Ya tetap semangat lah menjalani hidup. Ya sering-seringlah berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan dan supaya sering diberikan kemuliaan kepada yang terkena pelecehan seksual. Terima kasih ya Bang. Nah, hubungan kasus pelecehan seksual ini dengan filsafat pendidikan menekankan pengembangan moralitas dan karakter peserta didik. Pelecehan seksual bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti menghormati terhadap martabat individu, keadilan, dan otonomi. Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Tanggung jawab ini biasanya dilakukan oleh institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas akan kekerasan. Kemudian, filsafat pendidikan juga menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial, termasuk pelecehan seksual. Pendidikan diharapkan mampu mengajar peserta didik untuk mengenali, menolak bentuk-bentuk penindasan. Seterusnya, kesetaraan gender juga ada dalam filsafat pendidikan modern, yang dimana pentingnya ini bagian dari kurikulum. Stereotip gender yang mendukung dominasi satu pihak dapat memicu pelecehan seksual. Peran guru itu juga harus bisa menjadi teladan moral. Guru harus bisa memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam perilaku etis. Guru tidak bisa langsung berbuat sesuka hatinya karena guru itu adalah cerminan kepada murid-muridnya. Kemudian, pendidikan juga sebagai proses pengembangan diri, di mana bertujuan untuk memberikan potensi manusia secara menyeluruh, baik secara intelektual, moral, emosional, maupun sosial. Pelecehan seksual adalah bentuk tindakan yang menghambat pengembangan seseorang. Korban biasanya sering mengalami gangguan psikologis, yang mana dapat mempengaruhi proses belajar pertumbuhan pribadi mereka mengenai pendidikan yang benar untuk melindungi individu dari tindakan yang merusak. Kemudian ada juga pendidikan mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, etika, agar peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik. Dan yang terakhir, peserta didik harus bisa merasa aman, nyaman, tanpa rasa takut. Oleh karena itu, pendidikan harus berperan aktif dalam membangun kebijakan dan sistem
yang melindungi individu dari pelecehan. Tiga dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidup mereka. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, maupun objek kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasakan aman keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor bukan takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan untuk dilindungi, bukan dihakimi. Bersama kita bisa mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not alone.